Triple A game dipenuhi dengan banyak genre, dan genre open world adalah salah satu yang paling menjadi daya tarik buat developer game, menjadikan salah satu alasan buat mereka bikin game di zaman sekarang ya. Karena hanya di dunia open world lah kita akan merasakan feeling dimana kita menjadi karakter kita di dalam game secara virtual, dan kita bakal memperbagus karakter kita agar menjadi yang terkuat dan juga terhebat dibandingkan karakter yang lainnya. So anyway, selamat datang kembali di series list di channel ini, masih bareng gua Rehan, dan kali ini gue bakal bahas sedikit list game open world juga nih BTW. Tapi bukan sembarang game open world biasa. Di sini adalah list beberapa game open world yang menurut gue pribadi masih kurang mendapatkan apresiasi maupun perhatian. Dan kadang juga beberapa orang masih nggak sadar kalau game-game ini tuh ada gitu, dan ternyata ini tuh masih bagus banget, bahkan di tahun 2022 tuh masih patut lah buat dipertimbangkan buat dimainin. So, apa sajakah game-game tersebut? Mari kita langsung aja list kita. Let's go teman-teman semua. Yang pertama, Sunset Overdrive. Jadi Sunset Overdrive adalah game besutan dari Insomniac ya, developer yang sama yang membuat game Marvel Spider-Man. Jadi game ini bertemakan open world yang ininya tuh survival apocalypse. Jadi dimana kita bertahan hidup dan mencari cara agar bisa bertahan hidup di dunia yang udah hancur ya. Tapi konsepnya di sini bukan dunia, hanya satu kota yang dikarantina karena ada virus yang merubah beberapa orang jadi mutan. Jadi kita di sini mencari cara biar bisa keluar dari kota ini. Bisa dibilang game ini itu paling mempunyai banyak keunikan banget dari cara kita. Yang paling unik itu adalah menurut gue pribadi adalah traversal parkour dan yang lainnya. Jadi bisa dibilang sih pindah-pindah tempatnya tuh buat dari satu tempat ke tempat lain tuh bener-bener unik banget kalau menurut gue. Kita bisa parkour, bisa grinding, bisa ngegelantung segala macem, jalan di tembok, terbang. Hampir mirip Sendro, cuma kalau ini lebih grounding dikit lah. Kalau Sendro kan bener-bener super power banget. Yang unik lainnya adalah beberapa kosmetik dan juga power up-nya yang menurut gue itu bener-bener unik ya. Soalnya kalian bisa lihat juga beberapa senjatanya tuh yang bentukannya unik, terus upgrade-annya juga bener-bener gokil, skillnya pun nggak kalah seru juga gitu. Dan yang paling penting itu kita tuh diberi kebebasan banget, dan yang unik juga sih gitu buat nge-edit karakter kita, dari baju, rambut, celana segala macem, udah bener-bener kayak ya komplit lah. So game ini juga dibanderol dengan harga yang menurut gue cukup terjangkau kalau buat waktu diskon ya. Betul, ini gue bakal cantumin harga yang sebelum diskon dan saat diskon, jadi kalian bisa bandingin tuh kira-kira worth it gak buat dibeli enggaknya ya. Oke, so kurang lebih gitu aja Sunset Overdrive ya. Reviewnya lumayan simpel dan seru banget sih jalan ceritanya. Jadi kita langsung lanjut aja ya ke nomor 2. Let's go. Yang kedua, Sleeping Dogs. Oke, ini udah pernah gue mainin dan masih menjadi playlist yang belum tamat di channel gue ya. Oke, jadi Sleeping Dogs ini adalah bisa dibilang singkatnya itu kayak GTA cuma versi Hong Kong gitu, dimana kita open world itu ya bener-bener kota Hong Kong gitu. Kita bakal banyak melihat jalan pinggiran Hong Kong yang khas banget gitu, nuansa Hong Kongnya juga, jalan tolnya. Dan yang menjadi keunikan dari game ini tuh adalah combat mekaniknya itu teman-teman. Jadi di game ini tuh combat mekaniknya tuh nggak selalu mengedepankan tembak-tembakan ya. Jadi kita lebih ditekankan buat berantem hand to hand combat. Jadi ya pukul-pukulan lah lebih seringnya tuh. Dan yang menjadi daya tarik keunikan game ini juga adalah menurut gue pribadi adalah jalan ceritanya yang jadi bilang sih unik kayak Fast and Furious gitu, dimana kita adalah seorang undercover cop atau polisi yang menyamar ke dalam geng kayak triad ya, geng triad gitu, semacam Yakuza kalau di Jepang. Dan kalau soal harga, game ini tuh udah bener-bener cukup terjangkau banget, apalagi kalau misalnya pas lagi diskon. Gila, kalian harus bener-bener dapetin game ini dah, soalnya nggak bakal bikin rugi kalau kalian beli. So anyway, that's it for Sleeping Dog. Yang ketiga, GTA 4. Oke, kalian mungkin berpikir kalau GTA itu adalah game open world yang paling bener-bener orang semua tahu gitu. Tapi jangan salah, banyak loh orang yang masih menganggap game GTA 4 ini tuh masih kurang dipandang.
Apa aja yang bikin game ini kurang? Sebetulnya banyak faktornya, tapi salah satu yang paling utama itu adalah dulu itu game ini tuh rilis di Windows Live, jadi kita harus install Windows Live segala macamnya, dan itu udah out of service, jadi kita agak sulit banget installnya tuh dulu tuh kalau misalnya kita nggak pakai yang versi Steam ataupun yang versi dari inilah platform game ini. Tapi dibalik kekurangannya itu ada keunikan yang paling keren sih menurut gue di game GTA 4 ini ketimbang game GTA yang lainnya, yaitu adalah realistik fisiknya itu cuy. Jadi kita bener-bener realistik banget dari segi kita ngendarain mobil, dari kita belok mobil tuh susah banget, harus ngerem gimana, harus ngerem dari jauh gitu. Terus kayak misalnya kita nabrak apa mobil atau nabrak apapun itu, kita bisa, karakter kita tuh bisa kelempar gitu loh. Terus kalau misalnya kita tembak orang di kaki, orangnya pincang segala macem. Untuk game yang rilis pada tahun 2009 ini bener-bener terlalu maju pada zamannya gitu loh. Nah, jadi buat yang mungkin belum tahu juga, kalau game GTA 4 ini itu adalah bisa dibilang sih kayak base game atau ide utamanya game GTA 5 itu menerapkan sistem 3 karakter cuy. Kalau di GTA 5 kan kita udah punya 3 karakter dalam satu map gitu gede. Kita bisa ganti-ganti. Cuma kalau game GTA 4 ini kita harus ngeload DLC-nya. Ngeload DLC-nya dulu cuy buat kita bisa ganti karakter. Jadi 3 karakter ini bisa dibilang masih satu kota sama kayak GTA 5, cuma bisa kita pakai kalau misalnya kita namatin ceritanya sendiri gitu. Jadi ada tiga story gitu bisa dibilang, tapi nanti ada beberapa story juga yang mempertemukan mereka gitu loh. Jadi itulah keunikannya gitu. So kalau soal harga, game GTA 4 juga bisa dibilang udah ini mencakup banget sih. Nggak tahu kenapa game-game dulu tuh pasti mencakup banget buat zaman sekarang tuh. So that's it buat GTA 4 ya teman-teman ya. Kalau kalian tertarik silahkan langsung aja masukin wishlist dulu aja. Jangan terlalu terpaku sama GTA 5 terus cuy. GTA 4 juga sama keren ya kok. Yang keempat, Watch Dogs 1. Oke, jadi kali ini datang dari franchise Watch Dogs ya. Oke, kita bahas dulu kenapa Watch Dogs 1 ini dibilang kurang dipandang dan kurang dapat apresiasi yang besar dari beberapa orang. Jadi sebetulnya game ini tuh bisa dibilang tuh kurang itu karena satu, storynya tuh berat cuy, nggak se-fun dan se-colorful Watch Dogs 2 gitu, dimana kita tuh bener-bener jadi hacker yang anak-anak hacker yang ini banget gitu, kekinian banget. Cuma kalau di sini tuh kita jadi hacker yang ini gitu, vigilante gitu, tukang main hakim sendiri gitu. Dan yang jadi kurangnya juga sebetulnya tuh karena game ini tuh waktu dulu rilis 2014 tuh dibilang tuh nggak sesuai trailer. Jadi dulu tuh si trailer gameplaynya kayak gimana, cuma pas rilis tuh agak kurang lah sebetulnya waktu itu, nggak sesuai ekspektasi intinya. Jadi ya bisa dibilang kurang gitu. Yang jadi keunikan game ini juga adalah weapon listnya itu dan craftingnya itu juga cukup unik teman-teman. Jadi inilah yang menjadi base gamenya atau ide-ide awalnya tuh dari mana semua yang ide crafting di WD2 itu bisa ada tuh dari ini cuy, dari yang blackout yang paling keren tuh menurut gua, bisa matiin satu kota full. Cuma sayangnya di sini belum ada drone kayak di WD2 gitu. So kalau buat harga bisa dibilang sih menurut gue ini apa ya, kalau dibeli nggak diskon sih nggak worth it ya. Kalian cukup tunggu diskon, tapi kalau tunggu diskon juga gue rasa kalian harus ambil yang bundle sama WD2 nya teman-teman. Soalnya kenapa, kalau beli satuan gue rasa itu kurang worth it cuy. Mendingan ambil aja yang sekalian bundle sama WD2. Jadi setelah capek-capek namatin WD1 kita bisa langsung have fun di WD2 gitu. So anyway, that's it for Watch Dogs 1 ya. Jadi kita lanjut aja ke list paling terakhir kita. Let's go. Nomor 5, Yakuza Zero. Oke teman-teman, jadi sebetulnya franchise Yakuza itu banyak kok yang tahu tuh, cuma banyak yang kurang juga sebetulnya tuh. Kalau franchise ini tuh dimulai paling pertama itu dari Yakuza Zero. Karena kenapa Yakuza Zero itu bisa dibilang itu prequel, jadi rilisnya tuh dari Yakuza 1, 2, terus lanjut ke yang ke-4, 5, terus baru ya muncullah yang Zero itu. Ini bisa dibilang kurang diketahui banyak orang juga ya, karena emang ya yang kurang dipandang aja gitu, selalu ketutupan sama game open world lain, apalagi khususnya di tahun zaman sekarang ini udah bener-bener ketutupan gitu Yakuza itu.
So yang jadi keunikan di Yakuza Zero ini masih sama seperti game-game Yakuza sebelumnya, dimana combat mekaniknya sama aja sih, berantem-berantemnya nggak beda jauh. Cuma yang jadi keunikannya itu adalah kita bisa akhirnya merasakan menjadi guru Majima, dimana game-game sebelumnya tuh Yakuza 1 sama 2 itu kita full jadi Kiryu terus. Tapi yang jadi keunikan lain dari game Yakuza Zero adalah mini gamesnya itu cuy. Mini gamesnya itu bener-bener bikin kita lupa akan main missionnya gitu. Soalnya banyak banget dan seru gitu. Karena kita bersettingnya tuh di tahun 80-an di Jepang. Jadi masih banyak zamanan kasino, zamanan dingdong segala macem. Tapi nggak cuma itu doang, kita juga bisa kayak dance juga, karaoke juga yang paling orang-orang banyak tahu tuh. So, kalau dari harga Yakuza Zero ini cukup murah kalau misalnya kalian beli pas diskon ya. Tapi usahakan juga buat dapetin ininya, sequelnya juga yang 1, 2, lanjutannya terus lah. Karena jalan ceritanya nyambung dan emang nggak beda jauh banget sih kalau dari sisi gameplay segala macamnya. Cuma ceritanya memang berat tapi seru gitu kalau kalian ngikutin. Oke, so that's it for Yakuza Zero teman-teman. Ya, so that's it teman-teman. List game open world yang menurut gua secara pribadi masih kurang dipandang orang karena beberapa faktor tadi ya. Dan sebetulnya masih ada beberapa lagi yang nggak bisa gue sebutin juga karena udah pas 5, jadi mungkin bisa gue bikin di next list aja kalau misalnya ada yang request lagi ya teman-teman. So gimana menurut kalian? Apakah mulai tertarik buat membeli game-game barusan? Kalau kalian tertarik, tulis di komentar alasannya ya, biar gue bisa tahu kenapa. Dan sampai di sini dulu juga teman-teman buat video kali ini. Makasih banget buat yang udah sempetin nonton, dan gue harap list ini juga bisa berguna dan kasih kalian sedikit insight buat menambahkan niat kalian gitu buat membeli salah satu game atau beberapa game tersebut. So anyway, kalau kalian anggap video ini berguna buat kalian, sekali lagi silahkan like, comment, share, dan subscribe seperti biasa juga. Jangan lupa cek konten gaming gue yang lainnya, dan sekali lagi sampai jumpa di video berikutnya dan di live streaming berikutnya. Dadah. Peace.